له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur karena berkat taufik, hidayah, dan inayahnya pada malam hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriringan salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya yang saya hormati daripada founder komunitas, CEO founder dan seluruh jajaran admin yang ada dalam komunitas yang tentu tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Dan yang saya hormati pula seluruh jajaran support banyak atau media partnernya. Dan tentu saja yang saya hormati, saya muliakan, saya sayangi, saya banggakan seluruh yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah ya. Sekian lama saya tidak mengisi di sini, tapi tetap kompak. Alhamdulillah, Masya Allah, pertahankan ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih bisa kumpul. Masih dalam suasana Idul Adha ya. Gimana? Udah kenyang belum nih rendangnya? Dagingnya masih ada kah? Insya Allah, tabarakallah. Oke, sebelum kepada materi teman-teman sekalian, kita berniatkan dahulu, berbenah niat kita untuk belajar supaya ilmu kita insya Allah bermanfaat ya. Yuk kita sama-sama berniatkan niat yang sedikitnya simple, pendek, tapi insya Allah bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alima lillahi ta'ala. Ya, aku berniat belajar dan mengajar niat karena Allah Ta'ala. Oke, teman-teman sekalian, kita mulai. Tema kajian malam hari ini tadi apa? Tadi apa? Coba yang ingat. Insyaallah, tabarakallah. Oke, kita malam hari ini sedikit membahas mengenai daripada jangan menunggu hidayah. Siapa tahu nih yang datang duluan itu malaikat Israel. Insyaallah, tabarakallah. Oke, teman-teman sekalian, di tema ini kita diingatkan bahwasannya menunda taubat, menunda hijrah, menunda istiqomah, menunda taat dengan alasan masih nunggu hidayah, itu adalah sebuah hal yang cukup berbahaya. Berbahayanya di mana? Karena belum tentu yang datang itu hidayah. Barangkali nanti yang ketuk pintunya malaikat Israel. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ayo, bangkit ya Pak. Udah waktunya kamu pulang katanya. Kita belum punya perbekalan karena nunggu-nunggu hidayah. Nah, insyaallah tabarakallah. Ya. Dan yang namanya kematian itu teman-teman, tidak ada yang namanya notifikasi dulu. Kalau kematian ada notifikasi dulu, penuh itu masjid. Ya kan? Kalau kematian ada notifikasi dulu. Mungkin kalau semisal katanya kematian itu ada notifikasi dulu, sekarang kita bisa nih maksiat, tapi begitu ada notifikasi di ponsel, 2 jam lagi kamu akan wafat. Oh, apa tidak ketar-ketir kita ya? Langsunglah itu bertaubat, maksiat sehebat-hebatnya. Kan? Tapi tidak seperti itu kan yang aslinya. Nyatanya nggak seperti itu. Nyatanya, teman-teman sekalian, notifikasi dalam kematian itu tidak ada. Kematian datangnya dadakan. Bukan dadakan, sebenarnya sudah ada di Sidratul Muntahanya. Tapi kita memang belum mengetahui. Karena kematian itu pasti, namun misteri. Ya, misteri kapan-kapannya, tapi pasti. Maka itu jangan nunggu hidayah. Ya, hidayah itu karunia dari Allah, tapi kita juga dianjurkan untuk menjemputnya seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 17. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah akan menambah petunjuk
petunjuk kepada mereka dan memberi ketakwaan kepada mereka. Di ayat ini kita ditunjukkan bahwasannya hidayah itu bukan cuma diberikan kepada orang yang nunggu-nunggu, tapi kepada orang yang bergerak mau menuju Allah. Banyak orang yang ngomong kayak gini, teman-teman. Nanti kalau sudah dapat hidayah, aku mau berhijab. Nanti kalau udah dapat hidayah, aku mau ngaji. Nanti kalau udah tua, aku mau hidup tua aku itu dipergunakan untuk ibadah. Padahal belum tentu kita nyampe tua. Ya, usia sekarang misalkan 25 tahun. Kita mau hijrahnya itu, mau istiqomahnya itu di usia misalkan 60 tahun. Belum tentu menginjak ke 56 pun kita masih ada di dunia. Nah, itu yang perlu kita pahamkan. Ya, teman-teman sekalian, Allah itu menambahkan petunjuk kepada kita karena mereka kadangkala itu memilih jalan yang salah, teman-teman. Makanya kenapa Allah kasih petunjuk bahwasannya hidayah itu tidak hanya ditunggu, tapi dijemput. Dijemput. Ya, teman-teman sekalian, yang namanya hidayah itu memang benar datang dari Allah. Ya, yang namanya hidayah itu datang dari Allah. Hidayah itu petunjuk, bimbingan, arahan menuju jalan yang benar. Tapi hidayah bukan cuman kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tahu, mana orang yang dia sholat atau yang belum. Banyak orang yang tahu bahwasannya aurat itu ditutup, harus ditutup gitu ya. Tapi dia belum tentu bisa menutup auratnya. Banyak orang yang tahu bahwasannya dosa harus ditinggalkan tapi masih melakukan. Jadi hidayah itu ketika ilmu yang diketahui itu berubah jadi amal yang dijalankan. Dan hidayah itu adalah sebuah nikmat besar dan tidak semua orang mampu bisa mendapatkan apalagi dengan mudah. Ya, teman-teman, nah tadi dikatakan apa? Hidayah itu adalah petunjuk. Petunjuk salah satu dasarnya ketika kita memahami ilmu, kita mengamalkannya. Masuk ya kepada pengamalan ilmu. Nah, kita sekarang belajar sudah berapa tahun? Hijrah, kita ada berapa tahun? Udah berapa banyak ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita amalkan? Udah berapa banyak? Apa mungkin kita nih cuman ngikut-ngikut saja, tapi ketika kita memahami ilmu, kita tidak mengamalkannya. Seperti itu. Nah, ini pentingnya muhasabah. Muhasabah itu salah satu jalan membentuk hidayah. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita muhasabah, teman-teman sekalian ya, ketika kita bermuhasabah, kita akan memahami mana yang salah, mana yang benar. Kalau misalkan kita itu tidak memahaminya, ya kita tidak sadar mana yang salah, mana yang tidak, kita nggak bakal sadar salahnya di mana, mana yang perlu kita perbaiki, kita nggak bakal sadar. Itulah kenapa pentingnya muhasabah diri. Karena dengan muhasabah diri, kita bisa membawa yang namanya hidayah. Benar juga, hidayah itu datang dari mana aja. Kadangkala yang namanya hidayah itu datang dari yang tidak kita sangka-sangka. Misalkan dari preman. Misalkan dari pejudi. Ya, misalkan kita ini yang awalnya punya niatan mau judi. Ngelihat seorang pejudi yang dia ini bangkrut karena judinya. Itu hidayah bagi kita. Bahwasannya kalau kita pun melaksanakan hal seperti itu, tidak menutup kemungkinan kita juga akan seperti dia. Banyak contoh-contohnya. Makanya kenapa coba kita itu tadabbur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau mau menjemput hidayah salah satunya banyak-banyakin tadabbur dengan apa yang ada di sekitar kita. Karena banyak kok yang di sekitar kita itu yang mampu jadi hidayah. Cuman kadangkala kitanya yang menolak. Nah, itu yang harus kita pahamkan.
Ya, teman-teman sekalian, jangan sampai kita menolak hidayah. Hidayah itu mahal, teman-teman. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan itu. Maka untuk mendapatkannya, ketika kita itu sudah mulai sedikit dapat dalam artian kata, jangan sampai kita lepas. Ya, jangan sampai dilepas. Kita usahakan itu mengikat dia ya. Bukan diikat kayak ayam gitu ya, bukan. Tapi maksud diikat di sini itu adalah kita mengikatnya dengan pengamalan. Dengan pengamalan. Misalkan kita yang awalnya nggak tahu nih, hukum judi itu seperti apa. Kemudian kita tahu, nah ini hidayah teman-teman sekalian. Dan kalau kita ingin lebih sempurna dari hidayah ini, kita amalkan. Kita jangan judi. Nah, itu pengamalannya. Ya, manusia itu sering kali menganggap kenikmatan terbesar itu ada di harta yang banyak, rumah yang megah, kendaraan mewah berjejer, jabatan tinggi, dan lain sebagainya. Padahal barangkali itulah ujiannya. Ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi jangan sampai nih kita tertipu pula gitu ya. Jangan sampai kita tertipu juga. Nah, kemudian teman-teman sekalian, yang namanya balik kembali ya, yang namanya kematian itu tidak menunggu yang namanya taubat. Kematian tuh nggak nunggu kita taubat. Kalau kematian nunggu kita taubat dulu, Fir'aun yang mau taubat aja nggak mungkin malaikat masukkan penutup mulut ya, dalam artian kata itu mencikoki dia gitu ya, supaya dia ini nggak bertaubat. Ya, jadi dalam artian kata teman-teman sekalian, hidayah itu enggak nunggu kita, kematian itu enggak nunggu datangnya hidayah dulu. Jadi jangan sampai nih, karena kita belum wafat, nggak maunya kita ini bertaubat. Jangan sampai seperti itu. Ya, karena manusia itu nggak ada yang bisa menghindari kematian. Oke, sebentar, mohon maaf. Agak gimana gitu ya suara saya ini. Insya Allah. Kalian ingat nggak yang namanya salah satu lagu yang dikatakan, bukan dikatakan, yang di lagu ini ada sebuah kalimat yang relate banget gitu, yang memang masuk gitu. Saya nggak mungkin nyanyi lah ya. Nanti terpesona juga ya kalian ini kalau saya nyanyi gitu ya. Cuman di kalimatnya itu ada kalimat seperti ini: orang kaya mati, orang miskin mati, raja mati, rakyat mati. Dan dari kalimat ini menunjukkan bahwasannya kematian juga bukan persoalan kita seberapa tinggi derajatnya. Bukan juga persoalan seberapa tinggi jabatan kamu. Bukan juga persoalan seberapa muda tuanya kamu. Tapi ketika kematian itu sudah hadir, kita tidak akan bisa kemana-mana. Walaupun dikatakan kita ini masih masih mau bertaubat, tapi kalau memang dari sidratul muntahanya kita sudah harus wafat, kita akan wafat. Seandainya manusia dikasihkan kesempatan oleh Allah untuk yang namanya taubat sebelum kematian itu datang, tidak akan yang ada kalimat kehidupan kita ini adalah yang diimpikan ahli-ahli kubur. Ahli-ahli kubur itu, teman-teman, mereka ingin seperti kita. Kenapa? Karena dari mereka sebagiannya sudah merasakan pedihnya alam kubur. Bagi mereka-mereka yang tidak taat. Tapi kalau yang taat indah, gitu kan? Makanya mereka meminta kepada Allah, seandainya Allah ngasih mereka sedetik saja untuk bertaubat, mereka ingin. Nah, kita yang masih hidup jangan menyia-nyiakan waktu. Karena penyesalan ketika kematian itu datangnya di akhir. Ya, penyesalan itu selalu datang di akhir. Kalau di awal bukan penyesalan namanya. Nah, itu teman-teman sekalian, selama hidup itu kita harus berusaha yang namanya bertaubat.
Jangan nunggu hidayah mulu. Barangkali yang ngetok pintu malaikat Israel. Jangan tertipu dengan kalimat nanti, karena si yang namanya syaitan itu punya senjata yang berbahaya, yaitu taswif. Taswif. Taswif itu apa? Taswif itu menunda-nunda taubat dan amal saleh. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, kebanyakan manusia binasa karena kalimat nanti. Ya, contoh simpelnya, sholatnya nanti aja lah. Ngajinya nanti aja lah. Kalau udah mau tahu. Ngajinya nanti aja lah kalau udah mau syikaratul maut, misalkan seperti itu. Padahal kita lagi santai ya. Dan ilmu itu salah satu pintu menuju surga, gitu kan? Nah, maka daripada itu teman-teman sekalian, jangan kita banyak-banyak menanti-nanti hal baik. Nanti ajalah hijrahnya, nanti ajalah taubatnya. Padahal tidak ada yang menjamin kita itu bakal hidup di nanti itu. Mungkin sekarang nih ya, sekarang kita kajian, belum tentu besok kita bisa ikut kajian lagi. Ya, sekarang kita kajian sama saya nih ya. Sekarang kalian kajian dengan saya, belum tentu. Mungkin besok, minggu depan, tahun depan, bulan depan, belum tentu kita bisa kajian. Barangkali saya udah wafat. Iya kan? Barangkali saya udah nggak ada. Nggak ada yang tahu. Maka daripada itu, jangan menunda-nunda sesuatu yang bagus. Bukan, maksudnya itu bukan kalau dengan kajian dengan saya, kalian harus gimana nih? Bukan, maksudnya jangan menunda-nunda hal yang bagus. Ya, kalau memang sekiranya kita bisa, maka laksanakan. Ya, teman-teman sekalian, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inilah kalau kajian itu tidak ada rem ya, insyaallah tabarakallah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang amal sebelum datangnya kematian. Nabi mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Kata Nabi, apa 5 perkara ini? Pertama, syabbabaka qabla haramik. Masa muda kamu sebelum masa tua. Jangan menunggu masa tua untuk berbuat bagus. Jangan nunggu masa tua untuk berbuat baik. Jangan nunggu masa tua untuk berbuat kebaikan. Karena masa tua bukan untuk memulai, tapi untuk mengambil hasil. Masa tua bukan untuk menanam, tapi untuk menikmati hasil tanaman itu. Ya, jadi masa tua tuh bukan kita mulai, tapi kita menikmati hasil. Itu teman-teman sekalian. Maka jangan sampai nih sekarang kita masih muda, sehat walafiat, kita menyia-nyiakan itu, jangan sampai. Ya, pertama apa? Jangan sia-siakan masa muda sebelum masa tua. Kedua, wa sihataka qabla saqamika. Sehat kamu sebelum sakit kamu. Orang kalau sakit, banyak alasannya untuk ibadah. Kadang orang sakitnya flu doang, dia sampai bilang, aku kayaknya sholatnya nanti deh kalau sembuh, soalnya sekarang aku lagi flu. Ini yang tak patut gitu ya. Cuman flu dia jadikan sebagai alasan untuk tidak ibadah. Jangan sampai seperti itu. Nih ya teman-teman, saking wajibnya kita ibadah, salah satunya dalam yang wajib saja sholat. Ya, dalam sholat saja teman-teman sekalian. Saking wajibnya sholat ini, Allah memberikan banyak keringanan. Pertama, kata Allah, ketika kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, boleh sambil duduk. Nggak bisa sambil duduk, rebahan dengan isyarat tangan. Nggak bisa dengan isyarat mata, nggak bisa tinggal disolatkan. Apa susahnya? Itu kan? Karena yang ribet itu bukan syariatnya, tapi manusianya. Kalau kita ngelihat syariatnya, sudah banyak syariat yang Allah mudahkan untuk manusia. Cuman manusianya yang muter-muter.
Makanya kenapa kadangkala ibadah terkesannya berat. Karena yang memberatkan bukan ibadahnya, kitanya. Kitanya yang memberatkan, teman-teman sekalian. Ya, jadi jangan sampai nih, karena kita ini belum sakit ya, kita senang-senang. Kalau udah sakit, malah waktunya kita mikirin ibadah. Tubuh lagi sehat walafiat, dia gunakan tubuhnya untuk minum minuman khamar. Begitu tubuhnya sudah sakit-sakitan, khamar itu membuat semua yang ada di dalam badannya rusak. Begitu dia sakit-sakitan, barulah dia bertaubat. Barulah dia faham bahwasannya ternyata salah satu nikmat daripada Allah adalah tubuh yang sehat. Kalau sudah sakit, jangankan ibadah, jangankan sholat, makan, tidur pun tak tenang. Bahkan mungkin ketika gerak saja harus dibimbing orang. Tuh kan? Nah, ketiga, waghinnaka qabla fakhrika. Kaya kamu sebelum miskin kamu. Kayamu sebelum miskinmu. Semua orang itu kaya sebenarnya. Allah punya rasa syukur dalam dirinya. Punya qanaah dalam dirinya. Qanaah itu ngerasa cukup. Dia ngerasa cukup. Kalau semua orang punya persoalan itu, dia akan selalu yang namanya ngerasa kaya, teman-teman sekalian. Ya, tuh. Jadi sebelum miskin itu, kan kita ada kayanya kan, kaya lah sebelum miskin. Atau sebaliknya. Nah, maksudnya itu jangan terlalu sayang dengan apa yang kita punya. Jangan sampai apa yang kita punya malah membuat kita sombong. Mentang-mentang punya Lamborghini 10, mentang-mentang punya rumah bertingkat emas, ya mentang-mentang punya pesawat pribadi, dia sombong kepada orang yang hanya punya sepeda. Barangkali derajat orang yang punya sepeda di mata Allah lebih luar biasa. Iya kan? Bilal bin Rabah yang orang sering beli karena warna kulitnya, ternyata dia menjadi salah satu penghuni surga. Fir'aun yang katanya apa Tuhan punya banyak harta di mana-mana, berkuasa, endingnya di dalam neraka. Siapa yang tahu kalau untuk soal harta? Jangan sampai kita sombong dengan itu. Karena harta yang kita punya itu sejatinya tetap punya Allah. Kita cuma dititipkan. Barang titipan itu tidak selamanya ada dalam diri kita. Barangkali karena kesombongan kita, Allah mengambil kembali harta tersebut. Misalkan karena kita ini terlalu sombong, terlalu banyak rendahin orang, hartanya Allah cabut kembali. Kadang pencabutan harta itu bisa dengan sesaat. Contohnya, rumah dia kebakaran. Hangus semua. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Selanjutnya apa? Selanjutnya wa faraghaka qabla syughlika. Waktu luang kamu sebelum waktu sibuk kamu. Nah, sekarang mungkinnya contohnya, ini paling simpelnya. Kita punya waktu luang, kita gunakan untuk hal yang bermanfaat. Contohnya ngikutin kajian. Ini bermanfaat banget. Kita dapat ilmu, kita dapat kawan, perbekalan kita insya Allah untuk menuju jannah Allah dapat, perbekalan kita untuk di dunia dapat. Ini yang dinamakan kita mengatur waktu dengan baik. Karena memang dasarnya teman-teman, cobalah kita itu persoalan waktu itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kebanyakan waktu luang yang kita gunakan itu untuk hal yang gak bermanfaat. Para ulama, teman-teman sekalian, mereka itu memiliki waktu itu sempit. Apalagi para ulama di zaman dahulu, para sahabat, Nabi, itu punya waktu untuk berpikir paling minimal ya.
Kalau kita bilang, oh ya beda dong, kita manusia biasa, bukan nabi, gitu kan? Sedangkan nabi, para ulama, itu hebat mereka itu. Nah, ini yang kadang sering disalahartikan. Benar bahwasannya kita dengan nabi beda, tapi nabi suri tauladan kita. Ya, nabi itu suri tauladan kita, cerminan yang harus kita ikuti. Para ulama demikian, para ulama beda, mereka ini orang-orang spesial, orang-orang yang mengajarkan kita agama tentu beda dari segi keimanan dan lain sebagainya, benar. Tapi mereka juga kita jadikan contoh. Kadang orang itu saking tak ingin merubah diri berlindung di kalimat kita beda dengan Nabi, memang beda, tapi adanya Nabi untuk jadi contoh bagi kita. Itu, ya. Jadi ketika kita punya waktu luang, ya, jangan kita gunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Kalau kita punya waktu luang nih, misalkan kajian kayak gini, nah ini alhamdulillah. Meskipun mungkin ya, kajian ini ada yang sambil rebahan. Ada yang sambil rebahan. Ada mungkin yang lagi sambil makan gitu ya. Sementara ini orang yang lagi ngomong itu nggak sambil makan. Insya Allah, nggak apa-apa. Kalian mendengarkan aja itu udah bagus, teman-teman sekalian ya. Nah, barangkali ada yang kajian ini sambil scroll, nah ini yang agak lain gitu. Kalau sambil scroll kan nggak fokus. Ya, nggak fokus dengerinnya. Kalau sambil rebahan, sambil makan, sih oke. Sambil scroll, apa nanti matanya scroll, kan pendengarannya scroll. Nah, itu apa yang nanti didapatkan dari kajian nggak didengar, gitu kan? Oke, jangan sampai seperti itu ya. Tersungging kayaknya nih mereka ini, Masya Allah tabarakallah. Jangan-jangan kajian pun pada tidur ini, Masya Allah tabarakallah. Tak apalah ya. Mungkin memang suara saya ini kadang-kadang kayak orang yang mendongeng gitu kan. Oke, terakhir apa? Wahayyataka qabla mautika, hidup kamu sebelum mati kamu. Gunakan kehidupan kita dengan baik. Ingat, dunia memang permainan, tapi dunia bukan untuk dipermainkan. Apa? Dunia memang permainan, tapi bukan untuk dipermainkan. Karena akhirat kita bergantung dengan apa yang kita lakukan di dunia kita. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih di dunia, usahakan kita punya perbekalan untuk di akhirat nanti. Karena perjalanan kita dari alam kubur ke masa yang akan datangnya antara surga neraka itu bukan persoalan mudah. Jangan kalian anggap setelah kita wafat kita langsung antara surga neraka. Enggak. Kita ada masa-masanya, dari masa yaumul mizan, yaumul zaza, yaumul hisab dan lain sebagainya. Belum di alam kubur kita ditanya 2 malaikat. Itu masih panjang perjalanan kita. Perjalanan kita setelah wafat itu perjalanan yang sesungguhnya. Maka kalau kita tidak punya perbekalan yang banyak, akan seperti dan kita datang sebelum kematian kita hadir, sebelum malaikat Israel mengetuk pintu kita dulu. Sebelum itu terjadi, usahakan diri kita sudah punya perbekalan. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bukan pula dikatakan untuk hal yang lain, tapi memang untuk diri kita pribadi. Ya, teman-teman sekalian. Nah, kenapa orang banyak yang susah mendapatkan hidayah? Ya, kenapa banyak orang yang susah banget mendapatkan hidayah? Pertama, terlalu cinta dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kesalahan. Insyaallah ya. Jadi jangan sampai kita ini terlalu cinta dunia. Dunia itu seperti ini teman-teman.
Seperti kita meminum air dingin, air es, tapi dalam keadaan panas-panasnya. Itu bukan malah kita nih seger, tapi malah makin haus. Seperti itu dunia, semakin kita dalami, semakin kita selami, semakin kita masuk ke dalamnya. Kalau sudah terlalu cinta dunia, hidayah pun akan susah. Nah, kedua, berteman dengan orang yang menjauhkan diri kita dari Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 67. Ada di sana dikatakan teman-teman akrab pada hari ini menjadi musuh di akhirat nanti. Jadi sama orang itu teman-teman ya, sama orang, jangan terlalu benci, jangan terlalu cinta. Kita berteman sama orang lain sekarang, jangan terlalu cinta. Kita benci sama orang, jangan terlalu benci. Barangkali yang kita cintai dunia jadi musuh di akhirat. Barangkali yang kita benci di dunia jadi pelindung di akhirat. Kita tidak tahu. Ya, jadi pertemanan juga harus diperhatikan. Lingkungan kita harus diperhatikan kalau mau hidayah. Makanya nih teman-teman, sekiranya ya kita bukan orang alim, tapi kita berteman dengan orang alim, kita akan terbawa alim, insya Allah. Kita bukan orang yang faham agama, tapi kita berkawan dengan orang yang ngerti agama, insya Allah kita akan terbawa faham. Kita berteman dengan pejudi, meskipun kita bukan pejudi, next one day-nya bisa saja kita ikutan judi. Memang benar dalam pergaulan itu tidak selalu seperti itu. Kalau kita punya benteng yang kuat, punya iman yang kuat, kita berteman dengan siapa aja tidak akan terbawa. Tapi kalau iman kita lemah, takwa kita lemah, kita tidak punya bentengnya, sesimpel apapun itu pertemanan, kita akan terbawa. Tuh teman-teman, jadi perlu diperhatikan ya. Selanjutnya, banyak maksiat seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalan aku. Kemudian guru beliau mengatakan, memberikan nasihat bahwa beliau harus meninggalkan maksiat karena maksiat meninggalkan cahaya hidayah. Ya, menyusahkan, membentengi lah ya, menghalangi cahaya hidayah. Orang kalau dia sering bermaksiat, meskipun maksiatnya mungkin kecil ya, tapi kalau diulang-ulang kan di dalam Sahih Ibadah, di dalam Ihya Ulumuddin, itu ada dikatakan teman-teman sekalian, kalau semisalkan kita itu terus-terusan melaksanakan maksiat, walaupun itu maksiatnya kecil, tapi kalau diteruskan terus-menerus kata para ulia, itu akan jadi besar. Yang awalnya kita berdosa sekali, ada titik hitam di dalam hati kita, setitik saja. Tapi karena kita terus-terusan melakukannya, maka titik hitam itu jadi luas. Hatinya bisa jadi hitam semua. Rusak. Kalau hati sudah rusak, hidayah akan susah datang. Dan salah satu bentuk hidayah berupa nasihat. Tapi kalau hatinya sudah rusak, hatinya sudah keras, hidayah itu akan susah datang. Karena nasihat yang hadir tidak akan mudah diterima. Sedangkan nasihat teman-teman sekalian, nasihat adalah makanan kolbu. Bukan cuman kita yang perlu makanan. Bukan cuman jasad yang perlu makanan. Ya, jangan ngasih, kalau jasad kita mungkin mudah ya dikasih nasi, kasih seblak, kasih bakso gitu kan. Iya. Tapi kalau batin kita, kalbu kita, selain ibadah wajib, itu salah satunya adalah nasihat yang memberikan kita hidayah. Makanya orang yang baru hijrah itu selalu gencar mencari nasihat. Tolong dong kasih aku motivasi, tolong dong kasih aku nasihat. Kenapa? Paham bahwasannya salah satu bentuk hidayah datang dari nasihat. Tapi nasihat itu tidak akan mudah hadir dalam hati seseorang kalau hatinya sudah keras karena maksiat. Bukan berarti mustahil ya, tapi susah. Nah itu. Jadi gimana caranya?
ada 7 cara. Masih aman nggak nih ya? 7 cara soalnya ini 7 nih ya. Insya Allah masih aman ya kalian ya. Tapi kalau udah ngantuk, coba melek lagi, wudhu lagi. Oke, karena ini sedikitnya penting ya, biar nanti itu kalian ini kalau nanti ada pertanyaan yang masih sama nih, saya curiga ngantuk ini ya. Oke, tak apalah. 7 cara menjemput hidayah. Yang pertama apa? Yang pertama, kita simpelkan saja. Pertama, perbanyak doa. Seperti yang dikatakan, atau seperti yang sering Nabi panjatkan. Dan ini doa, bukan doa yang asing bagi kita mungkin ya. Pasti setiap dari kalian mungkin pernah mendengarnya, atau mungkin hafal. Apa doanya? Doanya, kalau saya itu dari guru saya itu mendapatkan kalimat ini, ada kalimat Allah-nya. Cuman mungkin di beberapa di beberapa orang enggak ya. Mungkin di beberapa porsi itu langsung kepada iya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinihi. Cuman kalau yang diajarkan kepada saya dahulu itu ada kalimat Allah-nya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Atau kalian mau ngambilnya yang ya muqallibal qulub itu juga gak masalah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan aku di dalam agamamu. Teguhkan hatiku di dalam agamamu. Dan doanya ini berdasarkan hadis ya, hadis riwayat Tirmizi. Jadi bukan main doa ya. Dan doa ini salah satu doa yang sudah Rasulullah tetap berada dalam kebenaran. Coba perbanyak doa tadi teman-teman sekalian ya. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Atau langsung ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Itu yang pertama ya, perbanyak doa. Karena dengan doa kita berinteraksi dengan Allah, kita minta kepada Allah ya. Kedua, dekat dengan Al-Quran. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Sesungguhnya Al-Quran memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, teman-teman sekalian, perbanyak baca Al-Quran. Dan kalau bisa itu bukan sekedar dibaca, tapi difahami makna isi Al-Qur'annya. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang yang saleh. Karena Nabi sudah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya, agama lingkungannya. Jadi perlu kita pahamkan persoalan ini ya. Perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Ya, tadi yang sempat kita bahas mengenai perlingkungan ataupun pergaulan. Keempat, segera bertaubat ya. Ketika kita ini sudah muhasabah ya, kita sudah memahami bahwasannya kita punya banyak salah. Kesalahan itu kita perbaiki, bukan malah dihempaskan. Ya, segera bertaubat. Segera bertaubat, teman-teman sekalian. Jangan ditunda-tunda. Jangan karena aku masih muda ya, karena kubur itu bukan dipenuhi oleh orang yang sudah tua dulu. Bahkan kalau kita pahami, kalau kita lihat gitu loh ya, orang yang baru 20-an, 19-an, bahkan bayi saja udah ada yang wafat. Itu sebenarnya udah harus jadi patokan bagi kita bahwasannya kematian itu tidak memandang usia. Ya, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya adalah kemudian apa lagi? Kemudian jangan menunggu hati tersentuh baru taat ya. Maksudnya jangan nunggu tersentil dulu baru taat gitu ya. Kemudian jangan menunggu hidup yang senang dulu baru kita mau mengaji atau bertaubat. Jadi jangan nunggu kita bahagia dulu.
kalau sedih kita gak mau taubat gitu. Itu jangan ya. Kita sedih semakin dekat sama Allah, bahagia semakin dekat sama Allah. Itu yang benar ya. Kemudian jangan menunggu waktu tua baru berhijrah, ya jangan karena usia. Kemudian jangan nunggu waktu yang dimana waktu itu kalau dibilang itu jangan nunggu partnernya dulu gitu ya. Kalau memang kita bisa, usahakan ya teman-teman sekalian. Oke, itu ya. Karena hidayah yang kita tunggu ya, itu belum tentu datang sebelum malaikat Israel datang. Barangkali malaikat duluan yang datang. Barangkali kematian duluan yang datang. Ya, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat, atau mungkin ada yang tersungging di sini ya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluruh. Mungkin itu saja yang saya sampaikan malam hari ini. Jika ada yang baik diambil, ada yang buruk dibuang, ada yang baik datang dari Allah, ada yang tak baik datang dari saya pribadi, ada yang mungkin tadi ya tersinggung, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya kembalikan kepada MC yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.